Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nisa Akila, NIM 1803015205. Hari ini saya akan memaparkan materi perkuliahan teori bahasa otomata, yang dimana saya akan menjelaskan materi mengenai ekspresi reguler dan konversi tata bahasa reguler ke FSA dan ekspresi reguler. Oke, sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Nisa Akila. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan sekarang saya ingin menjelaskan mengenai materi ekspresi reguler. Nah, ekspresi reguler itu sebuah bahasa yang dinyatakan reguler jika terdapat final state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu final state automata bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Ekspresi reguler selanjutnya kita sebut sebagai IR, memungkinkan menspesifikasikan atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok atau match dengan pola bahasa itu. Selanjutnya adalah definisi dari ekspresi reguler. Jika sigma merupakan himpunan simbol, maka himpunan kosong, empty, dan A elemen dari sigma adalah ekspresi reguler dasar. Jika R dan T masing-masing merupakan ekspresi reguler, maka komposisi berikut merupakan ekspresi reguler. Yang pertama ada ekspresi R plus T, yang maknanya adalah himpunan gabungan, yang himpunan gabungan tersebut antara R dan T. Selanjutnya ada ekspresi RT atau R dikali T, itu maknanya adalah operasi penyambungan string terhadap himpunan. Lanjutnya ada R clean closure, ini artinya adalah clean closure yang artinya nanti bisa berupa looping juga. Di sini ada dalam kurung R, itu maknanya adalah simbol atau himpunan itu sendiri. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai konversi tata bahasa reguler ke FSA dan ekspresi reguler. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai konversi tata bahasa ke FSA dan ekspresi reguler. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Nah, di sini ada tata bahasa regulernya. A memproduksi 22B, alternatif 2B, alternatif empty, dan B memproduksi 1C, alternatif 2C, C memproduksi 2C, alternatif empty, dan startnya itu dimulai dari A. Yang ditanya itu adalah buatkan FSA dan juga buatkan ekspresi regulernya. Nah, di sini saya sudah membuatkan gambar FSA-nya. Nah, jadi di sini kan A memproduksi 22B, otomatis di sini kita membuat stat-statnya dulu. Nah, inputannya dimulai dari sini kan, dimulai dari Q0 karena Q0 ini disimbolkan A. Jadi otomatis inputannya pun dari sini, karena emang perintahnya adalah startnya dimulai dari A. Kemudian supaya dia 22 itu tegak lurus. Jadi kalau misalnya dia perkalian seperti ini kayak 22 atau misalnya dia 23 dan lain sebagainya, itu dia tegak lurus. Tapi kalau misalnya dia 2 plus 2, itu nantinya bakal bercabang. Nah, di sini Q0 ke Q1 inputannya nilainya 2, Q1 ke Q2 inputannya 2. Nah, kenapa simbol B-nya di Q2? Karena supaya menghasilkan 22B. Nah, untuk 2B-nya ini tinggal dari Q0 ke Q2. Jadi state Q0 ke Q2 langsung kita inputkan nilainya 2. Selanjutnya ada B memproduksi 1C alternatif 2C. Karena sama-sama simbolnya, otomatis langsung saja inputannya 1,2 di step Q3 yang disimbolkan C. Kemudian C memproduksi 2C, berarti looping dirinya sendiri yang bernilai 2. Nah, karena di sini hanya cuma sampai simbol C, otomatis Q3 ini merupakan final step juga, gitu. Nah, selanjutnya kita membuat tupelnya. Di sini ada key, ada sigma, ada fungsi transisi, ada S, dan juga ada F. Key ini merupakan himpunan state. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Key ini merupakan himpunan state. Sigma ini merupakan himpunan simbol input. Nah, ini P ini merupakan fungsi transisi. Dan S ini merupakan state awal, F ini merupakan state akhir. Nah, di sini kita buat tabelnya. Tabel fungsi transisinya. Di
Misalnya ada Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan di sini merupakan simbol inputnya yaitu 1 dan 2 yang digunakan. Nah, di sini cara bacanya adalah kalau Q0 input 1, dia menghasilkan apa? Ternyata di sini tidak ada kan? Q0 input 1. Nah, tapi kalau Q0 input 2, dia menghasilkan Q1 dan Q2. Terbukti dari Q0 ke Q1 itu inputnya 2, Q0 ke Q2 juga inputnya 2. Berarti otomatis menghasilkan Q1, Q2. Selanjutnya ada Q1 input 1 itu tidak menghasilkan apapun. Tapi kalau Q1 input 2 menghasilkan Q2 pula. Q1 ke Q2 menghasilkan input 2. Selanjutnya ada Q2 input 1 menghasilkan Q3. Q2 input 2 juga menghasilkan Q3. Q3 input 1 tidak ada. Tapi Q3 input 2 ada, yaitu looping dirinya sendiri, yaitu Q3. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan ekspresi regulernya. Nah, ekspresi reguler kali ini karena mengubah dari tata bahasa reguler, maka kita menggunakan yang namanya substitusi. Nah, sebelumnya itu kita rubah dulu nih produksinya ke persamaan. Jadi persamaan 1 ada A sama dengan 22B alternatif 2B alternatif MT, dan juga ada persamaan kedua yaitu B sama dengan 1C alternatif 2C, dan persamaan ketiga itu C sama dengan 2C alternatif MT. Step pertama, substitusi dari bawah ke atas. Jadi substitusi kali ini tuh dimulai dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, di sini kita berarti mulai dari persamaan ketiga. Persamaan ketiga ini ada C sama dengan 2C alternatif MT. Nah, kenapa bisa tiba-tiba kok jadi 2 clean closure gitu? Karena C-nya ini C besar. Jadi kalau misalnya dia itu simbolnya besar atau misalnya VN, itu bakal berupa loopingan. Makanya kita rubah menjadi clean closure, karena clean closure ini juga merupakan loopingan. Seperti itu. Lanjut lagi, step 2-nya itu udah substitusi ke persamaan dari persamaan 3, lanjut lagi substitusi dari persamaan ketiga ke persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua nih, ada B sama dengan 1C alternatif 2C. Nah, ini bisa kita gabung karena sama-sama simbolnya, sama-sama C. Otomatis jadi dalam kurung 1 alternatif 2C. C-nya itu kita masukin yang ini, yang sudah kita dapatkan, yaitu 2 clean closure. Berarti 1 alternatif 2 dikali 2 clean closure. Step ketiga, yaitu substitusi dari persamaan kedua ke persamaan 1. Nah, di sini persamaan 1 ada A sama dengan 22B, alternatif 2B, alternatif MT. Karena sama-sama lagi, ini simbolnya otomatis kita gabungkan saja. Nah, B-nya ini kita masukkan dari sini, yang sudah kita substitusi, dapat hasilnya. Berarti kan 22 alternatif 2 dikali 1 alternatif 2 dikali 2 clean closure alternatif MT. Berarti otomatis ekspresi regulernya adalah ini. Nah, selanjutnya kita mulai derivasi. Nah, derivasi yang di sini ini berdasarkan tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini. Sebelumnya kan kita sudah buat nih tabel fungsi transisinya. Nah, ini bisa kita implementasikan ke sini, derivasinya. Ini contoh untainya yaitu 22, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, di sini kita mulai pastinya kan dari Q0, karena Q0 itu adalah startnya kan. Nah, baru kita derivasikan. Q0 ketemu input 2, berarti hasilnya adalah bisa Q1, bisa juga Q2. Tapi kita di sini memakai Q1. Habis gitu, langsung kita input lagi ke 2. Ternyata dapatnya Q2, dan seterusnya sampai akhirnya dia mendapatkan Q3 yang merupakan elemen dari final state, berarti artinya diterima. Nah, kalau misalnya kita derivasi menggunakan yang ini, tata bahasa regulernya bisa seperti ini. Jadi A memproduksi 22B. Nah, ini kita pakai lalu derivasi sampai ke bawah dan akhirnya menghasilkan ini juga. Sama seperti unta yang kita pakai. Berarti ada kesamaan atau match-nya kayak gitu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari konversi tata bahasa KFSA dan ekspresi reguler. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi JFLAP.
Oke, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi JFL apa ini. Nah, sebelumnya saya ingin membuat grammar terlebih dahulu, karena ini kan konversi tata bahasa reguler ke FSA dan juga ekspresi reguler. Otomatis kita buat dulu grammarnya. Nah, seperti yang sudah lihat di sini, grammarnya ada A memproduksi 22B, kemudian ada A lagi memproduksi 2B, kemudian A memproduksi empty, nah karena empty kita kosongin aja. B memproduksi 1C, kemudian B memproduksi 2C, kemudian C memproduksi 2C lagi, kemudian C memproduksi empty. Nah, di sini kita langsung convert ke FA. Nah, di sini kita rapikan dulu stat-statnya supaya terlihat rapi. Kemudian kita show A. Nah, seperti ini. Ini tampaknya sepertinya sih agak berbeda ya dibandingkan yang kita buat manual. Nah, seperti ini. Tampaknya terlihat agak berbeda karena dia langsung di sini inputannya langsung 22 sama 2, terus di sini 21, dan di untuk final state-nya ini dia tidak ada inputan atau tidak ada nilai inputannya gitu. Nah, terusnya setelah udah kita buat ini, langsung kita ke input brute force parse. Nah, di sini kita akan melihat untuk inputannya. Jadi untuk derivasi, mungkin kalau kita ke bawah, nah di sini ya kita kecilin lagi deh supaya kelihatan. Nah, di sini kita ingin mencoba untuk derivasi. Untuk derivasi di sini kita ikutin untaiannya ya. 22 1 2-nya ada 7. Kemudian kita start. Nah, ini mulai dari non-inverted tree. Jadi ini derivasi menggunakan pohon. Ini kalau misalnya kita mulai step by stepnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita pilih untuk derivation table, akan seperti ini. Ini kita mulai derivasinya dari A kan, sama seperti ini. 22B, kemudian lanjut lagi 221C, 2212C, dan seterusnya sampai akhirnya dia mendapatkan untaian yang seperti kita minta. Dan di sini pun juga terlihat juga kalau di sini diterima. Di sini pun juga diterima. Nah, sama. Untaiannya sama di sini. Nah, setelah itu kita mulai ingin mengekspor ke ekspresi reguler. Nah, di ekspresi reguler ini kita ekspor gambar FA-nya. Kemudian setelah itu kita convert FA to RA. Nah, di sini kita langsung klik do it sampai akhirnya dia menemukan ekspresi regulernya, dan inilah ekspresi regulernya. Ini kalau misalnya kita lihat ke bawah, ini sama. Nah, ini hasilnya sama. Mungkin kenapa di sini kok ada lambda sedangkan di sini nggak ada lambda, karena ini tidak saya masukkan, karena lambda itu kan istilahnya adalah empty atau kosong gitu. Jadi dia bisa dimasukkan atau bisa tidak. Nah, di sini sama 2 plus 22. Nah, jadi
Alternatif atau tegak lurus ini artinya juga bisa sebagai plus atau gabungan. Nah, di sini 1 plus 2 juga sama. Ini sebagai alternatif. Kemudian 2 clean closure. Nah, di sini kan karena ada empty, karena di sini saya tidak ada empty, jadi saya hilangkan empty-nya karena sama saja itu empty itu artinya nilainya kosong, tidak ada nilainya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu materi untuk mengenai konversi tata bahasa reguler ke FSA dan juga ekspresi reguler. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.